Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model transportasi. Jadi model transportasi adalah suatu teknik metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk menentukan pola distribusi sejumlah objek dari beberapa daerah asal menuju ke sejumlah daerah tujuan tertentu guna meminimalkan biaya distribusi dengan mempertimbangkan demand dan supply dari barang tersebut. Misalnya pada gambar berikut, kita mempunyai produk pada suatu sumber produksi tertentu, kemudian kita ingin mendistribusikannya kepada pasar tertentu. Misalkan kita punya unit produksi atau pabrik. Pada gambar berikut, kita dapat lihat, misalkan suatu perusahaan, dia memiliki beberapa unit produksi atau pabrik. Kita misalkan itu sebagai sumber 1, sumber 2, 3, seterusnya sampai sumber N. Kemudian kita mempunyai pasar atau tujuan. Dalam gambar berikut, kita punya tujuan 1, tujuan 2, sampai tujuan M. Nah, dari masing-masing sumber itu terdapat kapasitas daerah asal. Ini merupakan supply kita, jadi jumlah seluruh barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual. Kemudian di tujuan kita mempunyai kapasitas daerah tujuan yang merupakan demand atau permintaan dari pasar tersebut. Nah, untuk mempermudah penjelasan, mari kita gunakan contoh sebagai berikut. Misalkan suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik, yaitu pabrik A, pabrik B, kemudian pabrik C. Kemudian dia mempunyai pasar 3 titik juga, yaitu ada titik P, titik Q, dan titik R. Kemudian, untuk mendistribusikan produknya dari sumber A ke sumber P, dia membutuhkan biaya di sini 8. Kemudian dari titik A ke titik Q 5, kemudian dari titik A ke titik R dia 6, kemudian dari titik B ke titik P 15, dari titik B ke titik Q 10, dari titik B ke titik R 12, dari titik C ke titik P 3, dari titik C ke titik Q 9, dan dari titik C ke titik R 10. Jumlah permintaan dari titik P di total adalah 150. Kemudian jumlah permintaan dari titik Q adalah 70, dan jumlah permintaan dari titik R sebesar 60. Kemudian suplai perusahaan dari pabrik A, dia mampu mensuplai sebesar 120 unit. Kemudian dari pabrik B, dia mampu mensuplai 80 unit. Kemudian dari pabrik C, dia mampu mensuplai 80 unit. Terus bagaimana cara kita mengalokasikan berapa barang dari pabrik yang mana ke titik penjualan atau pasar yang mana? Nah, mari kita bahas. Misalkan dari tabel tersebut ingin kita rumuskan ke dalam persamaan matematikanya. Jadi, adalah sebagai berikut. Fungsi tujuannya adalah fungsi minimasi, karena di sini kita membahas tentang model transportasi, jadi kita ingin meminimalkan biayanya. Jadi yang digunakan adalah fungsi tujuan minimasi. Fungsinya adalah Z sama dengan 8XAP ditambah 5XAQ ditambah 6XAR ditambah 15XBP ditambah 10XBQ ditambah 12XBR ditambah 3XCP ditambah 9XCQ ditambah 10XCR. Fungsi kendalanya, jadi ada 2 fungsi kendala di sini. Adalah pertama adalah 8XAP ditambah 5XAQ plus 6XAR sama dengan 120. Kedua, 15XBP ditambah 10XBQ ditambah 12XBR sama dengan 80. Kemudian 3XCP ditambah 9XCQ ditambah 10XCR sama dengan 80. Selanjutnya 8XAP ditambah 15XBP ditambah 3XCP sama dengan 150. Selanjutnya 5XAQ ditambah 10XBQ ditambah 9XCQ sama dengan 70. Dan terakhir 6XAR ditambah 12XBR plus 10XCR sama dengan 60. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan tersebut, jadi ada syarat yang harus dipenuhi dalam model transportasi. Pertama adalah kuantitas permintaan dan penawaran harus konstan. Jadi di sini diasumsikan tidak terjadi perubahan permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah biaya distribusi juga konstan. Jadi biayanya tetap, tidak terjadi perubahan biaya, misalkan dari sumber produksi A ke pasar P tidak terjadi perubahan harga. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan metode transportasi ini. Langkahnya, pertama,
kita harus membentuk tabel awal metode transportasi yang seimbang. Seimbang ini berarti antara demand dan supply-nya harus sama. Jika demand atau supply-nya tidak sama, maka harus ditambahkan dengan dummy variable. Kemudian yang kedua adalah menentukan basic feasible solution-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian optimasi. Seperti saya jelaskan tadi, syarat penyelesaian model transportasi adalah harus mempunyai bentuk standar. Bentuk standar di sini terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Jika permintaan tidak sama dengan penawaran, misalnya permintaan lebih kecil dari penawaran atau sebaliknya permintaan lebih kecil dari penawaran, maka bisa dibantu dengan dummy variable. Langkah berikutnya adalah menentukan basic feasible solution-nya. Syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan tabel awal yang visible adalah dengan menggunakan rumus berikut. Jumlah sel basis sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dimin 1. Kemudian metode yang digunakan untuk menentukan basic feasible solution ini ada 3. Pertama, kita menggunakan metode Northwest Corner Rule. Yang kedua, kita menggunakan metode least cost. Dan ketiga, kita menggunakan metode Vogel. Kita bahas satu persatu. Nah, pertama adalah Northwest Corner Rule. Jadi dengan metode Northwest Corner Rule ini, kita akan mengalokasikan barang dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah dengan memperhatikan permintaan dan penawaran. Metode Northwest Corner Rule ini diambil dari sesuai dengan namanya yang berarti Northwest Corner, berarti barat laut. Jadi dia diambil dari sisi barat laut atau pojok kiri atas menuju ke pojok kanan bawahnya, seperti itu. Misalkan pada tabel berikut. Jadi seperti kita ketahui tadi, kita mempunyai kendala supply-nya pada pabrik A adalah 120, pada pabrik B 80, kemudian pada pabrik C 80, kemudian demand-nya adalah dari pasar P 150, pasar Q 70, dan pasar R 60. Kemudian kita distribusikan dari pojok kiri atasnya. Seperti pada tabel berikut, pabrik A mempunyai supply sebesar 120 dan permintaan dari pasar P adalah sebesar 150. Jadi, kita dapat mengalokasikan 120 ke pasar P. Kemudian dari pabrik B, kita punya 80 unit. Ini dapat kita alokasikan sebesar 30 pada pasar P. 30 dapat dari mana? Yaitu dari jumlah total permintaan sebesar 50 tadi dikurangi 120 dari alokasi pabrik A. Kemudian kita bergeser, tadi supply dari pabrik B sudah dikurangi 80, jadi tinggal 50. Dia dialokasikan ke pasar Q sebesar 50. Kemudian supply dari pabrik C ada 80 unit, dialokasikan sebesar 20 kepada pasar Q. 20 didapat dari total permintaan pada pasar Q sebesar 70 dikurangi dengan supply dari pabrik B tadi sebesar 50. Kemudian pada pasar R permintaannya sebesar 60 dipenuhi dari supply pabrik C sebanyak 60 unit. Yang kedua adalah metode least cost. Nah, pada metode ini kita akan mengalokasikan produk ke sel yang mempunyai biaya paling kecil. Jadi jika ada lebih dari satu sel yang memiliki nilai terkecil yang sama besar, kita hanya perlu memilih salah satunya saja. Contohnya adalah sebagai berikut. Dari tabel berikut dapat kita lihat bahwa biaya terkecil pada sel CP, yaitu ketika kita mengirimkan barang dari pabrik C ke pasar P, yaitu sebesar 3. Makanya kita alokasikan produksi pada pabrik C ke pasar P sebesar 80 unit. Kemudian biaya terkecil kedua adalah pada sel AK, yaitu sebesar 5. Karena permintaan pada pasar Q seperti pada tabel dapat dilihat sebesar 70, maka kita alokasikan 70 di situ. Kemudian biaya terkecil selanjutnya adalah 6 pada sel AR atau pada pasar R. Permintaan pada pasar R sebesar 60 unit. Jadi kita alokasikan sebesar 50 unit produk dari pabrik A ke pasar R. Kenapa 50 unit? Soalnya jumlah supply dari pabrik A totalnya adalah sebesar 120. Sementara tadi kita sudah mengalokasikan dari pabrik A ke pasar Q sebesar 70. Jadi sisanya tinggal 50 yang dapat kita alokasikan ke pasar R. Kemudian
biaya terkecil selanjutnya adalah di sel BR, yaitu sebesar 12. Kita alokasikan sebesar 10 unit dari pabrik B. Kenapa 10 unit? Soalnya tadi permintaan pada pasar R adalah jumlah 60 dan kita sudah mengalokasikan sebanyak 50 dari pabrik A. Sehingga permintaan yang bisa dipenuhi adalah tinggal 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Kemudian yang terakhir adalah alokasi ke pasar P. Kita alokasikan dari pabrik B, yaitu sebesar 70 unit. Kenapa 70 unit? Karena jumlah permintaan untuk pasar P adalah 150, sementara tadi kita sudah mengalokasikannya dari pabrik C sebesar 80 unit. Jadi sisanya tinggal 150 dikurangi 80 sama dengan 70. Total biayanya kalau dihitung semua jadi dengan menggunakan pendekatan ini sebesar 2060. Metode berikutnya dikenal dengan nama FAMAT, merupakan singkatan dari Vogel Approximation Method. Nah, pada metode kali ini, alokasi produk berdasarkan pada sel yang mempunyai biaya terkecil pada kolom atau baris dengan biaya penalti terbesar. Jadi, pada penyelesaian dengan metode Vogel nanti akan dibantu dengan menghitung kolom penalti dulu. Dia diambil dari selisih dua nilai terkecil atau dua biaya terkecil dari kolom dan barisnya. Kemudian dari nilai penalti itu dipilih nilai penalti terbesar, kemudian ditentukan dari baris dan kolomnya mana yang memiliki biaya terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi kita hitung dulu nilai penaltinya. Misalnya pada kolom P, dua nilai terendahnya adalah 8 dan 3. Jadi kita hitung selisih dari 8 dan 3 adalah 5. Kemudian pada kolom Q kita lihat bahwa dua nilai terendahnya adalah 9 dan 5. Kemudian selisihnya kita hitung sama dengan 9 kurangi 5 sama dengan 4. Kemudian pada kolom R, dua nilai terendahnya adalah 10 dan 6. Selisihnya sama dengan 4. Kemudian pada baris A, nilai terendahnya adalah 6 dan 5. Selisihnya sama dengan 1. Pada baris B, dua nilai terendahnya adalah 12 dan 10. Selisihnya sama dengan 2. Kemudian pada baris C, dua nilai terendahnya adalah 3 dan 9. Nilainya adalah 6. Nilai penalti terbesar yaitu pada baris C. Dari baris C berarti ada 3 nilai, yaitu 3, 9, dan 10. Kita pilih yang paling kecil. Berarti biaya terendahnya adalah 3. Kemudian kita alokasikan produk ke sel tersebut. Jadi kita alokasikan sebesar 80 unit ke pasar P dari pabrik C. Seperti itu. Kemudian nilai penalti terbesar kedua ada di kolom P, yaitu sebesar 5. Kemudian kita cari nilai terendahnya. Nilai terendahnya adalah 3, tapi tidak pada sel CP yang bernilai 3 tadi kita sudah mengalokasikan unit, makanya sekarang kita alokasikan ke pabrik. Kita alokasikan dari pabrik A, yaitu sebesar 70 unit pada harga 8. 70 unit ini didapat dari tadi jumlah seluruh permintaan sebesar 150 dikurangi dengan alokasi yang sudah didapatkan dari pabrik C, yaitu sebesar 80. Kemudian kita cari penalti terbesar berikutnya, yaitu 4. Ada dua kolom yang memiliki nilai 4, jadi kita pilih salah satu aja. Pertama saya akan memilih kolom Q. Nah, di situ biaya terendahnya adalah 5. Kita alokasikan sebesar 50 unit pada pasar Q tersebut. Kenapa 50 unit? Karena jumlah supply dari pabrik A adalah sebesar 120 unit dan tadi kita sudah mengalokasikan sebesar 70 unit ke pasar P. Jadi sisanya tinggal 120 dikurangi 70 sama dengan 50. Kemudian kita alokasikan lagi sebesar 20 unit ke pasar Q dari pabrik B. Kemudian yang terakhir kita alokasikan 60 unit dari pabrik B ke pasar R. Nah, total biayanya adalah sebesar 1.970 untuk pendekatan Vogel ini. Nah, setelah kita menentukan basic feasible solution, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengujian optimasi. Metode yang digunakan dalam pengujian optimasi pada metode transportasi ini ada dua. Yang pertama dengan menggunakan metode stepping stone, dan yang kedua
menggunakan metode Modified Distribution Method atau lebih dikenal dengan MODI. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus pada metode penyelesaian stepping stone. Jadi langkah-langkah penyelesaian metode stepping stone adalah: pertama, kita buat dulu loop tertutup untuk setiap sel non-basisnya. Loop ini diawali dengan tanda positif dan diakhiri dengan tanda negatif. Jadi kalau loop berarti ada positif, ada negatif. Jadi loopnya ini nantinya akan jumlahnya selalu genap. Ada positif, negatif, positif, negatif. Kemudian loop ini syarat yang kedua harus melewati sel basisnya. Seperti itu. Jadi dia tidak bisa melewati sel non-basis. Kedua, hitung biaya untuk setiap loop yang telah dibuat pada langkah pertama. Jika nilainya sudah lebih besar dari 0, maka alokasi produksi sudah optimal. Jika terdapat nilai negatif atau lebih kecil dari 0, maka tabel belum optimal dan bisa dilakukan realokasi produk. Realokasi dilakukan pada sel non-basis yang memiliki nilai negatif terbesar. Besaran alokasinya adalah nilai terkecil pada loop dengan tanda negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Nah, langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu loop non-basisnya. Jadi dari sini kita akan mempunyai 1, 2, 3, 4 loop non-basis, yaitu non-basis pada sel AQ, kemudian AR, kemudian BR, dan CP. Kan pada sel non-basis AQ, kita dapat membuat loop. Kita mulai dari sel AQ-nya, yaitu kita kasih tanda plus di situ dengan biaya 5. Kemudian kita boleh ke kiri atau ke bawah atau ke kanan selama itu melewati sel basis. Jadi misalkan pada contoh ini saya akan bergerak ke kiri, loopnya ke kiri dulu, jadi kita kasih tanda negatif pada sel AP, kemudian kita turun ke bawah, jadi tadi positif, negatif, kemudian positif lagi pada sel BP, kemudian negatif lagi pada sel BQ, jadi menjadi loop atau perputaran. Kemudian kita hitung. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan loop tersebut. Jadi kita mulai dari sel non-basisnya, jadi tadi 5 dikurangi 8 ditambah 15 dikurangi 10. Jadi kalau di total jumlahnya sama dengan 2. Kemudian pada sel non-basis AR dapat kita hitung loopnya sebagai berikut. Jadi kita mulai loopnya positif di AR, kemudian negatif di CR, kemudian positif di CQ, negatif di BQ, kemudian positif lagi di BP, kemudian berakhir di negatif AP. Jadi kalau kita hitung nilainya adalah 6 minus 10 ditambah 9 minus 10 ditambah 15 minus 8 sama dengan 2. Untuk sel non-basis ketiganya, yaitu pada sel BR, dapat kita hitung loopnya adalah 12 minus 10 ditambah 9 minus 10 sama dengan 1. Kemudian pada sel non-basis CP dapat kita hitung nilainya adalah loopnya melewati 3, kemudian kita naik ke atas minus 15, kemudian bergeser ke kanan ditambah 10, kemudian turun lagi ke bawah minus 9. Jika kita hitung nilai CP-nya adalah 3 di minus 15 ditambah 10 minus 9 sama dengan minus 11. Dari perhitungan tersebut, dapat kita lihat bahwa sel CP memiliki nilai negatif, maka tabel tersebut belum optimal dan bisa dilakukan realokasi produk. Alokasinya yaitu sebesar 20. Jadi dari perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa sel CP memiliki nilai negatif tertinggi sebesar minus 11, maka tabel tersebut bisa dikatakan belum optimal dan bisa dilakukan realokasi produk ke sel CP. Cara pengalokasiannya adalah dari loop CP ini kita lihat pada tanda negatifnya yang memiliki alokasi terkecil itulah jumlah alokasi yang akan kita realokasikan ke sel non-basis. Jadi di sel non-basisnya nanti kita akan tambah dengan nilai terkecil dari 20 dan 30 yaitu 20. Jadi pada sel CP nanti akan ditambah 20, pada sel BP kita kurangi dengan 20,
Kemudian pada sel BQ kita tambah dengan 20 dan pada sel CQ kita kurangi dengan 20. Hasilnya adalah seperti pada tabel berikut. Jadi alokasinya menjadi pada sel AP menjadi 120, sel BP 10, kemudian sel BQ 70, kemudian sel CP 20 dan sel CR 60. Sel non basisnya berubah menjadi ada 4, yaitu sel AQ, AR, BR, dan CQ. Kemudian kita hitung total biayanya dengan mengalihkan biaya dikali dengan jumlah unit yang dialokasikan semuanya. Total biayanya yaitu sebesar 2.470. Kemudian kita cek lagi basis sel non-negatifnya, apakah masih terdapat nilai negatif atau tidak. Jika masih terdapat nilai negatif, maka nantinya akan kita realokasi lagi untuk mendapatkan nilai yang pertama kita cek adalah sel AQ-nya. Jadi untuk menghitung sel AQ sama seperti pada penghitungan sebelumnya, jadi kita buat loop ulang, yaitu dengan memulai dengan nilai positif pada sel AQ, kemudian kita lewatkan pada sel basis atau sel yang mendapatkan alokasi. Jadi kita hitung 5 di minus 10 ditambah 15, kemudian kita naik ke atas minus 8, hasilnya sama dengan 2. Kemudian untuk sel non basis AR kita hitung loopnya berubah menjadi dari sel AR dia turun ke sel CR, kemudian ke sel CP, kemudian ke sel AP. Jadi kalau kita hitung nilainya adalah 6 dikurangi 10 ditambah 3 dikurangi 8 sama dengan minus 9. Kemudian untuk sel non basis BR kita hitung nilainya sama dengan loopnya 12 dikurangi 10 ditambah 3 dikurangi 15 sama dengan minus 10. Kemudian terakhir untuk loop pada sel non basis CQ, loopnya sama dengan 9 dikurangi 3 ditambah 15 dikurangi 10 sama dengan 11. Dari perhitungan-perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa sel BR mempunyai nilai negatif terbesar yaitu sebesar minus 10, yang berarti bahwa tabel ini belum optimal, jadi kita bisa lakukan realokasi lagi, yaitu realokasinya ke sel BR dan alokasinya adalah sebesar 10. Nilai 10 ini kita dapat dari loop BR, jadi kita lihat dua tanda negatifnya yang memiliki nilai alokasi terendah, itulah yang kita gunakan sebagai nilai realokasinya. Jadi di antara 60 dan 10 yang paling rendah adalah 10, jadi nanti nilai 10 ini yang akan kita realokasikan ke sel BR, jadi ditambah 10, ke sel CR kita kurangi 10, ke sel CP kita tambah 10, kemudian ke sel BP kita kurangi 10. Setelah dilakukan realokasi, alokasi produknya akan menjadi seperti berikut. Jadi pada sel AP 120 unit, kemudian pada sel BQ 70 unit, kemudian pada sel BR 10 unit, pada sel CP 30 unit, dan pada sel CR sebesar 50 unit. Total biayanya yaitu sebesar 2.370. Kemudian kita lakukan pengecekan lagi apakah masih ada nilai sel non basisnya yang negatif. Caranya dengan menghitung loopnya tadi lagi, kemudian kita lihat apakah ada nilai negatifnya atau tidak. Pada sel non basis AQ kita lihat bahwa nilainya adalah sebesar 5 dikurangi 10, kemudian kita lompat ditambah 12 dikurangi 10 ditambah 3 dikurangi 8, hasilnya adalah minus 8. Kemudian sel non basis AR kita hitung nilai loopnya adalah 6, kemudian lompat ke 10 dikurangi 10 berarti kemudian ditambah 3, kemudian lompat ke atas lagi dikurangi 8, jadi loopnya kalau dihitung totalnya sama dengan minus 9. Kemudian untuk sel non basis BP nilai loopnya adalah sebesar 15 dikurangi 12 ditambah 10 dikurangi 3, totalnya adalah 10. Terakhir untuk sel non basis CQ nilai loopnya adalah 9 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 10 sama dengan 1. Dari perhitungan loop tersebut dapat kita lihat bahwa sel AR memiliki nilai sebesar negatif 9,
Jadi masih ada nilai negatifnya, yang berarti tabelnya belum optimal dan bisa dilakukan realokasi produk ke sel AR. Nilai realokasinya adalah kita pilih di antara dua tanda negatif itu yang memiliki nilai alokasi paling kecil, yaitu antara 120 dan 50, yaitu sebesar 50. Jadi nanti kita akan menambahkan ke sel AR sebesar 50, kemudian kita kurangi sel CR dengan nilai 50, kemudian kita tambah sel CP dengan 50, dan kita kurangi sel AP sebesar 50. Hasil realokasinya dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk sel AP alokasinya sebesar 70, untuk sel AR sebesar 50, untuk sel BQ sebesar 70, untuk sel BR sebesar 10, dan untuk sel CP sebesar 80. Kemudian kita lakukan penghitungan nilai pada sel non basisnya lagi dengan melakukan penghitungan loopnya, dengan membuat loopnya dan kita hitung nilainya. Untuk sel AQ nilainya sebesar 1, didapat dari 5 dikurangi 10 ditambah 12 dikurangi 6. Kemudian sel non basis BP nilainya sebesar 15 dikurangi 8 ditambah 6 dikurangi 12 sama dengan 1. Kemudian sel non basis CQ nilainya sebesar 9 dikurangi 3 ditambah 8 dikurangi 6 ditambah 12 dikurangi 10, nilainya sebesar 10. Kemudian terakhir nilai sel non basis CR, nilai loopnya sebesar 10 dikurangi 3 ditambah 8 dikurangi 6 sama dengan 9. Dari perhitungan loop tersebut dapat dilihat bahwa sudah tidak ada nilai negatif, jadi dapat dikatakan bahwa tabel tersebut sudah optimum. Total biayanya jika dihitung, jadi kita kalikan biaya dengan alokasi pada tiap sel, total biayanya adalah sebesar 1920. Sekian, terima kasih.